Rania diam, bibirnya bergerak seolah ingin menjawab. Tapi tak ada suara keluar, hanya hatinya yang berbisik pelan. Ia juga tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Namun di tengah diamnya, Rania tetap menyimpan secercah harap. Mungkin kelak saat Davin naik jabatan, saat cicilan rumah hampir lunas, saat motor Devi akhirnya lunas, kehidupan mereka akan berubah. Mungkin saat itu impiannya bisa kembali ia rengkuh. Mungkin saat itu Davin akan menepati janjinya. Rania menunduk, menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, seolah sedang menggenggam sisa-sisa kekuatan yang ia punya. Saya cuma harus sabar sedikit lagi, cuma sabar sedikit lagi, bisiknya dalam hati. Ia masih memegang teguh janji David. Meski samar, janji itu tetap menjadi tiang harapan yang ia paksa untuk tetap berdiri. Bu Retno memejamkan mata sejenak, lalu memegang tangan Rania dengan lembut. Nak, kamu sudah berusaha keras, tapi jangan sampai dirimu sendiri yang jadi korban dalam perjuangan ini. Ibu sedih lihat kamu makin meredup, padahal kamu pantas bersinar. Nia, dengerin ibu ya. Sekali kamu harus belajar lebih peka sama dirimu sendiri. Rania menoleh sedikit bingung. Maksud ibu, kamu terlalu mikirin suami sampai lupa merawat diri sendiri. Wajahmu pucat, bajumu itu terus. Rania, jadi istri itu bukan berarti harus selalu nurut tanpa suara. Jangan terlalu polos, nanti gampang dikibuli. Rania terdiam. Kata-kata itu menampar halus, tapi hangat. Hidup rumah tangga itu bukan cuma tentang membanggakan suami, tapi juga menjaga harga diri sendiri. Kalau kamu gak jaga dirimu, siapa lagi? Bercerminlah nak, kamu terlalu menimbang kehidupan suamimu sampai kamu lupa. Kamu juga punya kehidupan. Rania menunduk, bibirnya menekan erat, menahan sesuatu di dada yang sejak lama mengganjal, tapi ia telan mentah-mentah. Bu Retno menggenggam tangan Rania erat. Berjuang itu boleh, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri nih ya. Sepulang dari rumah Bu Retno, Rania masuk ke kamar dengan langkah lelah. Saat matanya menyapu seisi ruangan, pandangannya tertumbuk pada sesuatu di atas nakas. Ponsel Davin. Ponsel Davin tergeletak begitu saja, seolah sengaja ditinggalkan. Rania mendekat pelan. Jari-jarinya ragu melayang di atas layar ponsel itu. Selama ini ia tak pernah sekalipun menyentuh barang pribadi suaminya. Ia percaya dan memilih untuk percaya. Tapi hari ini ada dorongan kuat dalam dadanya. Rasa penasaran yang tak bisa dibendung lagi. Dengan nafas perlahan, Rania menekan tombol daya. Layar menyala, pola kunci. Tangannya gemetar saat menggambar pola yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Tanggal ulang tahun Davin. Layar pun terbuka. Rania terpaku. Tiba-tiba semua jadi sunyi. Hanya detak jantungnya yang memukul-mukul keras. Ia membuka aplikasi pesan. Dan di sana salah satu pesan paling atas tertulis, Devi, adikku. Makasih ya mas, uangnya udah masuk seperti biasa. Mas memang paling bisa diandalkan. Dan makasih banget buat iPhone-nya. Aku gak nyangka bakal dapat seri terbaru. Mas Davin emang terbaik. Rania terdiam, tangannya menurun perlahan.
ponsel itu kembali ia letakkan. Tak ada air mata, hanya sunyi yang menusuk. Dalam pikirannya, suara-suara bergaung tentang uang yang katanya tak cukup, tentang pakaian yang katanya seharusnya bisa ia beli, tentang semua pengorbanan yang ia telan bulat-bulat tanpa tanya. Dan gini, satu demi satu semuanya mulai runtuh. Rania duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke arah lantai kamar. Jemarinya terulur pelan, menyentuh kembali ponsel yang tadi ia letakkan. Namun kali ini bukan untuk membuka pesan lagi, melainkan sekedar memastikannya nyata. Bahwa apa yang tadi ia baca bukan hayalan semata. Dalam diam pikirannya mulai bergerak cepat. Berapa sebenarnya gaji David? Ia bilang 4,5 juta. Tapi dari angka itu bisa nyicil rumah, menyicil motor Devi, bayar listrik, air, wifi, dan masih bisa mengirim Devi uang bulanan. Bahkan memberi iPhone terbaru. Rania menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Kenapa dia mampu memanjakan adiknya, tapi tidak dengan istrinya sendiri? Kenapa saat Rania meminta dilebihkan uang belanja, jawabannya selalu gak cukup? Kenapa saat Rania butuh sedikit ruang untuk kuliah, jawabannya selalu sabar dulu? Apa selama ini dia berbohong? Atau memang Rania tidak pernah jadi prioritas? Rania menunduk menggenggam kedua tangannya erat-erat di pangkuan. Tapi hatinya seperti perlahan-lahan melepaskan sesuatu yang dulu ia pegang kuat. Kepercayaan. Seketika janji-janji masa lalu terasa begitu jauh. Apa aku ini bukan siapa-siapa buat dia? Selain istri yang harus sabar dan terus sabar. Dengan napas berat dan tangan yang gemetar, Rania menggenggam ponsel Davin. Ia tahu langkah ini mungkin akan mengubah segalanya, tapi hatinya sudah terlalu penuh untuk terus menelan diam. Pagi itu, setelah memastikan rumah rapi dan dirinya siap, ia mengenakan jilbab sederhana, memasukkan ponsel ke dalam tas, lalu melangkah keluar rumah. Langkahnya cepat, namun penuh keraguan yang ia paksa hilang. Sesampainya di kantor Davin, Sapam mengenalinya dan mempersilahkan masuk ke ruang tunggu. Tak lama kemudian, Davin muncul. Ekspresi terkejut menyambut kehadiran Rania yang tiba-tiba. "Kenapa kamu kesini?" tanya Davin cepat. Matanya melirik ke tangan Rania. Rania berdiri mengangkat ponsel itu. "Kamu lupa ini." Oh, Davin mengambil ponselnya. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Rania berkata pelan tapi tegas. "Aku lihat isi pesan di HP kamu. Maaf. Bukan masuk menyusut privasi. Tapi aku ingin tanya satu hal." Davin terdiam, wajahnya mulai berubah. "Berapa sebenarnya gaji kamu, Davin?" Suara Rania tak bergetar, hanya datar namun ada luka yang tergurat jelas di balik matanya. "Kamu bilang ke aku 4,5 juta. Tapi kamu bisa kasih uang bulanan ke Devi. Kasih dia iPhone terbaru. Sementara aku, istri kamu, bahkan gak punya baju layak untuk acara keluarga sendiri." Davin tersentak, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Rania menatapnya lurus. "Aku gak marah, Vin. Aku cuma ingin tahu, aku ini siapa buat kamu?" Hening melingkup. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak takut pada jawabannya. Karena yang lebih menakutkan dari kebenaran adalah terus hidup dalam kebohongan.